Halo, ketemu lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di podcast Solata. Teman adalah keluarga yang kita pilih, Stars in the Making. Sekarang aku udah bareng sama Rahel Natasha. Hai Kiki, halo. Rahel, nanti kita ngobrol tentang film ini ya. Tapi sebelumnya aku pengen kenal sama kamu lebih dekat lagi. Karena kita baru ketemu hari ini. Iya bener. Setahu aku Rahel ini adalah bagian dari... Aku boleh nyebut gak sih? Nggak apa-apa sih Kak, Kalau kan misalkan- itu part of my life. Nggak apa ya, karena takutnya kan ada beberapa yang nggak mau disebutin Oh, atau iya, nggak boleh iya, disebutin ya. Pernah menjadi bagian dari JKT48. Betul, jadi aku ex-member JKT48, generasi kedua. Senior. Tepuk tangan dulu buat senior. Dari tahun berapa sampai berapa tuh? Aku tuh join dulu tahun akhir 2012, November 2012. Udah lama banget sih, itu udah kayak 12 tahun yang lalu gak sih? Terus apa graduationnya? Graduationnya 2020, 4 tahun yang lalu. Oh lama loh itu. Jadi aku 7 tahun lah di JKT, 7 tahun kurang lebih. Oke, dari awalnya nyanyi gitu ya, terus manggung gitu kan ceritanya, Oke. sampai akhirnya ke dunia acting. Itu transisinya gimana? Sebenarnya dulu tuh waktu di JKT48 tuh sebenarnya lumayan bisa aku bilang kayak sekolah ya Kak. Karena dia tuh dari emang konsepnya kan idol gitu, bukan girl band ya. Jadi dia memang ngambil orang tuh yang dari nggak bisa apa-apa. Jadi ibaratnya tuh kayak emang menjual prosesnya. Oke. Karena kan konsepnya idol you can meet. Jadi kayak ibaratnya fansnya tuh kenapa bisa seradikal itu? Karena dia tuh memang kayak memperlihatkan idolanya berkembang gitu. Jadi aku tuh dulu bener-bener kayak nggak bisa apa-apa Kak. Kayak nyanyi nggak bisa, tapi maksudnya tahu nada lah Iya, gitu. iya, Terus iya, iya. nari juga diajarin. Jadi makanya aku bilang JKT itu kayak sekolah. Karena di situ diajarin nyanyi, diajarin nari. Terus dulu sempat JKT itu juga sediain kelas acting, tapi itu tuh nggak yang reguler gitu. Itu tuh cuman kayak ngundang Kak Aditya Gumaya Iya, iya, iya. 1 kali kelasnya. Jadi aku pernah dapat kelas acting 1 kali di JKT. Oke, jadi itu berarti kan basicnya udah kuat dong, diajarin gitu, di training Betul, gitu ya ceritanya ya, betul. sampai acting pun ada trainingnya. Nah, Betul. dari situ casting-casting juga kah atau emang udah langsung gitu lolos ada Jadi project-project? waktu itu sebelum aku graduate itu tiba-tiba aku dapet tawaran film. Nah filmnya ini aku cuman screen test doang sih. Ternyata pas screen test masuk, itu dulu film aku sebelumnya judulnya Bangkitnya Maid, film horor. Nah itu tapi pas banget momen dimana aku transisi mau graduate Oh, gitu. Jadi oke. setelah film itu aku jadi mikir, oh kayaknya setelah ini, itu film pertamaku kan, dan aku kayak jatuh cinta gitu lah sama Iya. dunia acting. Karena menurut aku, kalau dunia acting tuh ternyata aku suka belajar kan, mempelajari banget, nggak cuman karakter doang, tapi kayak kita ketemu orang baru, terus kayak belajar juga, ketemu orang baru kan pasti dapat suatu pelajaran ya Kak, Iya. karena kan kita sharing-sharing, tukar cerita, value segala macem. Terus aku juga sukanya mempelajari karakter. Jadi mempelajari karakter tuh mungkin aku lihatnya dulu ya kayak oh artis cuma acting doang. Tapi nggak cuma sekedar acting tapi kayak bener-bener oh lihat referensinya, kayak cari film yang referensi karakternya seperti itu. Terus aku sampai kayak dulu aku dapat perannya itu jadi anak bipolar kan. Terus aku tuh cari-cari referensi apa sih yang karakternya bipolar. Terus aku juga searching kayak bahkan aku baca-baca jurnal kayak kalau orang bipolar tuh kayak gimana. Jadi aku tuh kagetnya kayak gila ya acting seseru ini ya, ternyata belajar banget, belajar banyak hal juga ya gitu. Dan aku tipe orang yang suka belajar, jadi pas aku tahu tuh aku kayak wah gue jatuh cinta banget sih sama kerjaan ini gitu. Jadi karena ngerasa acting ternyata banyak yang bisa dieksplor Betul. gitu. Nah, Jadi kalau suka. dari karakter yang sebelumnya kan pernah menjadi seorang gadis yang bipolar. Nah, karakter yang di Solata ini, karakter yang seperti apa? Karakter di Solata tuh sebenarnya awalnya aku tuh dikasih tahu sebagai gadis daerah. Jadi dulu tuh Pak Iwan pertama kali hubungin aku ya. Pak Iwan, kan aku tuh sering ke daerah-daerah kayak ngelakuin volunteer gitu lah ya Kak. Terus mungkin Pak Iwan ngikutin di sosmed, terus kayak iya saya inget kamu suka ke NTT, kayaknya kamu cepet deh kalau belajar bahasa daerah gitu. Jadi aku juga kaget karena posisinya aku lagi di daerah juga itu waktu itu, iya, lagi di iya. NTT juga bener. Terus aku kayak, oh iya ya Pak gitu. Udah lama soalnya nggak kontekan sama Pak Iwan gitu. Terakhir kita mau ada project nggak jadi, cancel. Terus pas dihubungin lagi aku kaget gitu. Terus
aku kayak oh ya gue cocok kali ya memang jadi cewek daerah karena gue sering ke dusun-dusun gitu. Emang jadi cewek dusun gue cocok gitu. Terus aku juga langsung nanya Pak Iwan kan, ada referensi nggak Pak di YouTube kayak gimana sih bahasa Toraja segala macem gitu. Tiba-tiba pas H-1 apa kalau nggak salah aku apa di hari H aku mau berangkat syuting ke Toraja, aku dihubungin ternyata peran aku tuh ganti. Gitu. Jadi Waduh, aku udah itu udah mau berangkat, perannya ganti gimana maksudnya? Jadi kan awalnya aku ceritanya di film ini tuh aku akan jadi cewek yang emang tinggal di daerah itu Olon kan. Jadi aku tuh udah mikir dan bawa wardrobe-nya juga baju-baju daerah gitu yang kayak cewek-cewek pakai rok-rok bunga-bunga yang gitu-gitu lah ya Kak. Terus tiba-tiba pas diganti, aku tuh kayak bingung, lah gimana nih gitu kan. Kayak propsnya gimana nih? Pusing juga nih aku. Cuman puji Tuhannya digantinya tuh jadi cewek yang memang relate sama kehidupan aslinya. Asli, gitu. Oh gitu? Iya, jadi oh puji Tuhan deh gitu. Gimana sih serelate apa coba? Karakternya tuh kayak gimana? Karena kan dari yang daerah justru aku kayak beban banget, pressure banget karena gimana nih harus pelajarin orang daerah sana ceweknya kayak gimana ya, gesternya, logatnya gitu-gitu. Tiba-tiba jadi cewek Jakarta yang ya udah cewek yang kerja di agency gitu kan. Kan udah sering lihat konten-konten di TikTok gitu ya. Jadi kayak ini mah ya udahlah referensinya gitu. banyak lah ya. Referensinya banyak, cuman mungkin lebih bingungnya ke isunya aja sih. Isu di dalam film ini tuh perannya sebagai apa, harus kayak gimana, kayak gitu. Itu banyak yang kayak sebenarnya waktu baca skrip pertama kali, kan aku bacanya peran yang sebelumnya kan. Tapi aku ganti di hari H pas big reading. Jadi kayak ya udah baru belajar di hari H gitu. Oh, jadi semuanya pun ganti ya skripnya? Kak. Jadi kan aku mungkin pas dikasih tahu aku pelajarin dari yang karakternya si VB itu. Tiba-tiba pas week reading, kumpul sama semua cast, tiba-tiba aku jadi Lembayung. Wah, senamanya pun ganti. Surprise! Surprise banget gitu. Tapi ya puji Tuhannya aku memang kayak karena suka belajar kali ya. Dari dulu di JKT juga karena suka belajar jadi emang cepet sih belajar gitu. Adaptasinya udah cepet lah ya. Dulu juga waktu di JKT itu sempat ya, JKT kan itu satu lagu tuh blockingnya banyak banget. Sedangkan kita punya teater atau perform reguler di FX itu sekali perform tuh 16 lagu. Aku tuh pernah belajar juga di hari H. Kayak gila, ini gue belajar 16 lagu nih. Ya puji Tuhannya mungkin karena udah terlatih hidupnya keras dari kecil ya. Belajar dan untungnya aku juga lumayan berambisi dan suka gitu tantangan. Jadi ya bisa gitu. Jadi memang JKT itu banyak jadi tempat aku banyak belajar banget sih. Jadi pas dapat kayak gini di project film ini agak kaget gitu kayak aduh gebrakan apa nih. Tapi udah pernah jadi kayak oh ya udah. Tapi gitu. Challenging gas challenging langsung. Suka gitu. Aku malah suka yang challenging. Nah, kalau dari karakter Lembayung sendiri ini dibandingin sama kamu gitu ya karakternya. Berapa persen sih kemiripannya? Lembayung ya. Aduh kok mau ngakak ya. Karena lumayan mirip sih Kak. Lumayan miripnya dari sisi yang kayak ambisi, terus kayak yang agak bucin-bucin bodoh gitu ya. Kamu bucin-bucin bodoh? Nggak bucin-bucin bodoh sih Kak, lebih ke bucin tulus kali ya. Oh, bucin tulus, oke. Cuman beberapa orang kayak berpikir ada yang ketawa di belakang soalnya. Ada suara-suara apa tuh? Mungkin saking kayak tulusnya, lu bego banget sih gitu, suka digituin orang gitu. Cuman aku emang orangnya kayak tulus banget gitu. Oh, jadi udah relate untuk masalah bucin ini ya? Masalah mencintai itu yang kayak gitu, kayak Lembayung mirip-mirip lah. Oke deh. Kalau udah jatuh cinta tuh kayak all out gitu, kayak padahal nggak boleh kan ya kalau belum menikah. Kayak cewek-cewek luar sana jangan ya dek ya gitu. Oke, itu himbauan untuk diri sendiri juga ya? Bener, sebenarnya itu buat diri sendiri sih Kak. Bukan buat cewek-cewek di luar sana. Emang seberapa bucin ya sih seorang kamu deh, bukan Lembayung ya? Aku tuh bisa dibilang, tadi aku habis di jalan juga ngobrol sama adik aku ya, aku kayak cukup orang yang cukup intentional sih dalam melakukan sesuatu. Jadi kayak misalnya aku di hubungan, aku harus ngelakuin kayak gitu, menurut aku kalau nggak dilakuin sama dua orang itu aku kayak aneh gitu. Tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah. Jadi aku benar-benar kayak kalau decide sesuatu, ya udah gitu. Kalau udah selesai, kalau kita masih lanjutin, misalnya kita masih berhubungan, ya aku akan lakuin all out gitu. Aku tipe yang kayak gitu sih. Even mungkin kayak orangnya nggak ngelakuin hal sama, tapi selama aku masih tahu konsepnya, oh kita komitmen nih, kita berhubungan, aku akan all out gitu. Tapi kalau kita kayak
oh kita udahan, ya udah aku akan hilang gitu. Bener-bener yang kayak enggak gitu. Karena ya itu makanya aku bilang aku lumayan intentional dalam melakukan sesuatu karena aku sadar banget gitu. Sudah pernah ini nggak dalam berhubungan terus abis itu udahan tapi balik lagi? Oh iya dong tentunya. Namanya juga kaula muda ya. Harus cobain semuanya ya. Iya, semua opsi udah dicobain. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu kan gitu. Ya iya banget sih aku kayak gitu. Udah pernah juga? Iya karena ya itu balik lagi kan. Karena aku tuh lumayan orang yang pakai hati banget. Jadi kadang tuh otaknya nggak dipakai. Ini jujur banget ya. Ini kayak. Dan aku ketawa lagi. Sama ya. Bukan sama, enggak sama. Pernah ya maksudnya pernah. Waktu muda. Iya. Jadi kayak pernah lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak ketawanya makin kenceng loh. Ketawa kenceng banget ya. Parah deh itu orang. Oke. Kan kalau sekarang di sosial media itu banyak banget konten tentang wah ini nih dasar cowok toksik lah, terus hubungan toksik lah. Nah menurut kamu sendiri atau mungkin yang pernah kamu lihat deh gitu di sekeliling kamu, yang toksik tuh yang kayak gimana sih sebenarnya hubungannya? Yang kayak aku gini. Bercanda. Biar tahu jujur nih. Enggak, kayak gimana ya? Aku juga bingung sih. Kayaknya kalau toksik tuh yang kayak nggak sederap aja sih, bahasanya nggak sederap. Mungkin satu sisi aja sih kalau toksik menurut aku. Karena toksik tuh banyak banget. Aku kemarin habis sharing-sharing sama temen aku, wah ada yang parah banget ya, ada yang sampai abusive-nya ternyata nggak cuma kata-kata tapi fisik juga gitu. Jadi kayaknya kalau udah toksik tuh sebenarnya hubungan yang udah nggak seimbang sih menurut aku. Either ada yang satu yang off, satu masih on, ada satu yang effort, satu udah enggak, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi mungkin kita ngerasain, tapi karena kita belum lepas, jadi ngerasanya kayak, oh ya kita masih bareng-bareng nih gitu. Padahal sebenarnya yang satu udah enggak gitu. Apa yang biasanya bikin orang itu lepas gitu? Susah lepas. Susah lepas. Mungkin kadang-kadang udah tahu nih, ini kan toxic ya, tapi kenapa nggak bisa lepas gitu? Karena mungkin kalau menurut aku ya, kalau udah periode waktunya lama, itu tuh udah ada perasaan. Karena sebenarnya jarak terjauh kan bukan dari sini ke Sulawesi gitu ya. Ternyata paling jauh tuh dari otak ke hati kan. Jarak terjauh tuh dari sini ke sini. Jadi kadang di otak tahu, tapi karena udah ada perasaan jadi kayak susah gitu Kak. Jadi ibaratnya kalau bahasanya sangkos lah kalau udah periode waktu. Ibaratnya kita udah investasi, tapi karena udah lama nih waktunya udah banyak yang kita invest di orang tersebut, jadinya kayak ibaratnya sayang kalau kita lepas gitu. Ada terus kayak mungkin ada orang yang attach sama memory, terus kayak momen-momen gitulah, terus kayak udah tahu kan kayak banyak kan orang yang aduh males deh gue belajar baru lagi, kenal orang baru lagi yang kayak gitu-gitu ya itu. Jadi kayak udah deh gue udah banyak investasi lagi sama nih orang, ya udah deh kayaknya sih ini cuman fase aja gitu. Sampai akhirnya ditabrak sama apa ya realita kehidupan kayak enggak, ini lo kayak enggak melek aja gitu. Ternyata investasi bodong ya kan? Investasi bodong. Udah investasi waktu, tenaga, biaya gitu. Jadi sekarang aku jadi ngeliat sih kenapa akhirnya diciptakan karakter Lembayung ini gitu ya, yang deket sama kamu karena kamu juga menceritakannya dengan lugas sekali gitu. Sangat clear ya, kayak paham banget gitu. Jadi aku ngerti kenapa Pak Iwan, akhirnya Pak Iwan ini merasa harus ada karakter ini nih gitu. Tapi di situ apakah kamu juga karakternya seperti ini yang bubbly gitu atau justru karakternya yang sedih, yang mellow, yang gloomy? Sebenarnya kalau aku sih ngerasa aku cheerful, playful gitu ya orangnya secara personality gitu. Tapi ya itu kalau misalnya udah ke perasaan tuh aku emang agak-agak melankolis. Karena aku emang sanguin melankolis kan, sanguin pragmatis melankolis. Jadi memang kayak kalau lagi ngumpul gitu kayak di lokasi syuting, bisa heboh banget gitu. Tapi kalau kayak udah ngobrol gitu satu-satu sama cast yang lain tuh bisa sampai kayak deep talk banget. Gitu Kak, aku. Oke. Nah, selama syuting di sana pernah di talknya sama siapa? Atau kekorek rahasianya sama siapa? Lumayan sama beberapa pemain, banyak sih ya. Karena aku emang agak oversharing juga orangnya. Kayak aku juga bingung sih, karena mungkin ada sangwin-sangwinnya gitu ya. Yang pasti sama Kak Randy, sama Pak Rombe yang jadi Kak Harsha yang jadi Pak Rombe.
Kak Randy yang jadi angkasa, terus sama Kak Fail juga, terus ngobrol sama Pak Iwan. Sebenarnya banyak sih Kak aku ngobrol-ngobrol, tapi kalau yang deep talk banget lebih banyak tuh ke Kak Randy sama Kak Harsha yang jadi angkasa dan jadi Pak Rombe. Iya. Mungkin karena kita sama-sama dari Jakarta ya, dan kita mungkin mengalami kayak ya hidup di ibu kota gitu, kerasnya kayak gimana. Terus tiba-tiba ditemuin di satu proyek yang sama dengan Kak Randy juga dan Kak Harsha yang dua-duanya tuh menurut aku pengalamannya udah banyak, bijaksana juga. Aku jadi ngerasa ngobrol sama mereka tuh kayak agak terapi gitu ya Kak. Karena aku dapat kayak POV lawan jenis dan aku jadi lebih terbuka aja. Oke. Gitu karena jadi ngerasa nih cowok-cowok ini banget ya, ngeprotek banget tapi wise juga yang ngasih tahu gitu. Jadi kamu banyak belajar juga tentang kehidupan dong sama mereka? Bener. Orang aku tuh sampai sama Kak Harsha yang ngomong, gila ini project sih terapi banget sih. Kayak, jadi kemarin tuh aku sempat kerja kantoran gitu kan. Terus aku resign dapat project ini. Ini tuh kayak terapi yang tadinya aku ngerasa bukan diri aku banget ketika aku kerja kantoran. Tapi ketemuin project ini aku tuh kayak, wah inilah diriku yang sebenarnya mengembalikan diri aku yang kayak cheerful, yang ceria, yang sanguin, yang bersosialisasi sama semua orang gitu. Yang bisa deep talk juga gitu. The real Rahel di sini. Jadi kayak, wah kemarin aku yang stres banget di 9 to 5 kembali menjadi aku yang memang aku seperti ini gitu di sini dari ngobrol-ngobrol itu. Tapi sebelumnya nih, aku coba tarik mundur ya. Sebelumnya kerja kantorannya berapa lama? Udah sempat ngalamin berapa lama? Sebenarnya sempat beberapa lama ya, nggak sampai setahun sih. Tapi lumayan dong. Tapi sempat lama lah, iya lumayan lah. Di bidang apa itu? Di bidang sebenarnya aku pikir tuh kreatif karena aku as a presenter kan di sana, tapi ternyata di dunia finance. Jadi aku kerja beloknya agak jauh ya? Agak jauh banget Kak, aku kerja di fintech company luar gitu. Jadi yang kayak bahasannya tuh berat banget, yang kayak aku tiap hari tuh harus update geopolitik karena mempengaruhi ekonomi makro dunia. Yang kayak news ini tuh berpengaruh sama ekonomi apa yang kayak gitu-gitu. Jadi kebayangkan dari yang kecilnya di industri kreatif, yang entertain, tiba-tiba kok di finance gitu. Tapi seru juga karena aku ngerasa ilmunya berguna untuk kehidupan. Tetap belajar ya di situ ya. Dan aku ya itu balik lagi suka belajar, jadinya kayak yaudah aku telan aja walaupun nggak enjoy. Gitu. Nah pelajaran hidup apa mungkin yang paling kamu inget dari kakak-kakak di sana? Pelajaran hidup apa ya? Kakak Harsha dan juga kakak Randy ya. Pelajaran hidup. Mungkin mereka nggak secara gamblang ngomong kamu tuh harus gini-gini, tapi mungkin dari mereka bersikap, dari mereka ngobrol gitu. Apa yang bisa kamu ambil? Sebagai bungsu kan ya di sana ya? Iya bener. Jadi kayak adik gitu. Aku ngerasa gini sih kayak ternyata hal apapun, hal tersulit apapun yang kayak kita hadapin di hidup tuh itu kayak hal yang emang harus di-enjoyin aja. Karena itu proses dari kita growth sih Kak. Aku ngelihat kayak gimana ngobrol sama Kak Harsha, Kak Randy yang kayak mungkin udah banyak banget pengalamannya dan kayak struggle-nya dalam hidup. Tapi aku ngelihat mereka di posisi saat ini, mereka tuh jadi orang yang kayak sangat low profile ya kalau ngelihat Kak Randy ya. Di sana dimintain foto sama orang-orang sampai aku isengin kadang kayak kalau dia nggak dimintain foto aku kayak, Kak tau nggak artis foto nggak foto? Ditawar-tawarin. Tapi maksudnya kayak aku sampai nanya kayak, Kak lo nggak capek ya? Tapi tetep aja gitu kayak down to earth banget. Yang kayak gila ya lu. Kayak aku tahu capeknya kayak gimana, kayak berasa energinya. Tapi ada orang minta foto tetep gitu. Tapi aku mikir kayak kenapa ya orang bisa kayak gitu? Oh ternyata karena prosesnya tuh kayak nggak mudah juga. Jadi pas ngobrol sama mereka tuh kayak, oh oke, di momen ini enjoy aja prosesnya. Karena aku tahu akan jadi seperti apa itu kayak udah ibaratnya udah kelihatan lah dari mereka-mereka ini kayak gitu. Sekolah kehidupan Sekolah kehidupan ya benar. Tapi sebelum project ini udah kenal sebelumnya sama Kak Harsha dan juga Kak Randy? Enggak sama sekali. Makanya aku makasih banget sama Pak Iwan yang udah ajak ke project ini. Jadi kayak kenalin aku ke kakak-kakak yang ngasih banyak pelajaran. Dan project ini sendiri menurut aku sama kayak judul filmnya sih kan. Teman, keluarga dan teman yang kita pilih ya. Kayak bener-bener aku ngerasain judul film ini di orang-orang yang ada di project ini sih. Gitu. Thank you banget Pak Iwan. Yang lagi-lagi di belakang kamera.
Oke, abis ini kita mau ngebahas lebih lanjut lagi tentang proses syutingnya di sana gimana, kesulitannya apa, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan seperti apa ya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kiki Cia pamit dulu ya, bye. Bye-bye.